Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Teman-teman, ya, penyebab dari terjatuh ya ke dalam kesesatan itu adalah ketika orang-orang melenceng dari Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya menulis satu judul, yaitu Al-I'tisam bil Kitabi wa Sunnah, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Judul ini diambil dari ayat Al-Qur'an ya, yaitu surat Al-Imran ayat 103, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kepada tali Allah secara bersama-sama dan janganlah berpecah belah. Tali Allah ini tiada lain adalah Al-Qur'an dan Sunnah ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ya, sebagai syarah dari Sahih Bukhari. Begitu pula akan kita dapati dalam hampir semua matan dan kitab akidah yang telah ditulis oleh para ulama sejak era salafus saleh, ada satu pembahasan khusus, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, atau disingkat dengan berpegang kepada Sunnah. Termasuk ya bisunnah ya, seperti dalam matan ya, usul sunnahnya Imam Ahmad, ya syarhus sunnahnya karya Al-Muzani ya, sebagai murid dari Imam Syafi'i, syarhus sunnah Al-Barbahari, ya kitab syariah ya Adil Ajuri, ya begitu juga I'tiqad Ahli Sunnah Abu Bakar Al-Ismaili, ya bahkan dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Lalikai, yaitu sangat banyak sekali nukilan-nukilan para ulama salaf dan setelah mereka tentang kewajiban untuk berpegang teguh kepada sunnah, dan tentu lawannya adalah meninggalkan kebid'ahan ya. Nah, hal ini tiada lain karena memang Rasulullah SAW sendiri di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya, Rasulullah SAW bersabda, ya Yohanes, inni qad taraktu fikum ya ma ini tasamtum bihi falan tadillu abada ya. Wahai manusia, sungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Kitab Allah wa sunnatan nabi, itu kitab Allah ya Al-Quran dan sunnah nabinya. Ya, nah berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah ini tentu tidak hanya slogan dan penisbatan, tapi harus betul-betul dibuktikan ya, dengan sungguh-sungguh mempelajari dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Ya, termasuk mempelajari ya ilmu alatnya seperti bahasa Arab dan ilmu usul fikih, sehingga bisa memahaminya dengan benar sebagaimana penafsiran dan syarah dari para ulama ya. Ya, karena ada orang yang hanya slogan dan penisbatan saja, tapi pada kenyataannya melenceng ya dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, melenceng dari Al-Quran dan Sunnah ini bisa dengan hanyut dalam kebatinan seperti para pendaku tasawuf dan tarekat ya, yang mengklaim diri suci dan menjadi wali ya, bahkan merampas hak rububiyah Allah ya dan kerasulan para rasul dengan mendaku mengetahui hal yang gaib, memerintah malaikat yang mengatur alam semesta ya, dan perkara-perkara halu lainnya. Ya, Al-Qur'an dan Sunnah atau syariat mereka anggap sebagai kulit luar ya, sedangkan mereka telah sampai kepada hakikat ya, dengan mendapat ilham langsung dari Allah ya, kasyaf ya, dibukakannya tabir gaib ya bagi mereka, dan juga melalui mimpi, padahal itu semua adalah tipuan iblis ya. Padahal para ulama tasawuf awal seperti Al-Junaid, Al-Qushairi ya, termasuk juga Al-Ghazali, itu mengatakan bahwa ilmu ini sangat terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, atau bisa juga dengan berlebihan di dalam menggunakan akal, bahkan mengagung-agungkannya, sehingga banyak nilai-nilai yang telah jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah ya, dikaburkan dan diselewengkan agar tunduk ya pada akal pikiran mereka. Nah, orang yang jujur dan serius di dalam mempelajari ya standar pemahaman yang terkandung di dalam Al-Quran Sunnah akan mengetahui ya penyelewengan ini. Inilah yang menimpa banyak pegiat filsafat yang menjadikannya sebagai standar ya untuk memahami Islam, sehingga banyak kerancuan ya. Maka muncullah aliran menyimpang seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, termasuk juga kelompok liberal dan sekuler ya di zaman ini, dan juga orang-orang yang tidak sadar terjatuh pada manhaj mereka ya, sedikit atau banyaknya. Batin dan akal mereka yang mereka geluti itu tiada lain adalah diarahkan dan diisi dengan hawa nafsu ya, sehingga menjadi penyebab kesesatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala
ya mengatakan fa illam yastajibu laka ya annama yattabi'una ahwahum, kalau mereka itu tidak mengikuti wahai Nabi Muhammad, ya tiada lain mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka, ya seperti dalam surah Al-Qasas ayat 50. Ya, begitu juga Allah mengatakan afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu Allah, ya. Apakah engkau memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka Allah menyesatkannya. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, ya. Padahal kalau batin atau hati, ya, dan akal mereka gunakan dengan baik, ya, tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, tentu itu akan menjadi basiroh, ya, yang membuat seseorang, ya, bisa memahami dan berpegang teguh kepada kebenaran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.